Kamu dipecat. Cepat pergi sekarang. Sudah pulang. Direktur Nan, Sekretaris Liu mengundang para eksekutif perusahaan untuk pesta perayaannya. Tidak mau. Presidenmu bilang, pimpinan perusahaan harus semua hadir. Baiklah, tunjukkan jalan. Direktur Nan kok datang juga? Dulu tak pernah lihat dia ikut acara begini. Katanya Sekretaris Liu sengaja undang dia? Sekretaris Liu selalu cari masalah Direktur Nan. Tampaknya mereka hari ini pasti ribut lagi. Semua, tahun ini, grup keluargamu kami omsetnya melampaui 3 kali perkiraan. Prestasi ini berkat jerih payah Sekretaris Liu. Mari sambut kontributor terbesar. Sekretaris Liu bagikan pengalaman kerja. Sebenarnya aku tak punya pengalaman. Aku hanya beri sepenuh hati dan semua tenaga untuk perusahaan. Bekerja dengan presidenmu, walau sangat lelah, aku tetap senang. Bagus. Kamu pasti senang, karena yang capek kami. Kamu cuma dapat bonus. Apa maksud kalian? Tak akui jasaku untuk perusahaan. Kalau kalian punya kritik untukku, langsung saja datang bicaralah padaku. Asalkan untuk perusahaan, apapun kuperbuat tak apa. Presidenmu hatinya dan matanya hanya untuknya. Siapa berani berkomentar tentangnya? Betul. Aku dengar manajer Lee dari divisi penjualan hanya karena melapor ke presidenmu tentang Liu Ruyan terima komisi gelap, dalam beberapa hari langsung dipecat. Direktur Nan, Anda dari tadi cuma nonton drama. Apa Anda merasa semua acara yang diadakan oleh manajemen perusahaan kita ini tidak lebih penting dari drama di tangan Anda? Hah, lihat, mulai lagi cari masalah. Nan Qingzu, perusahaan memberimu posisi sepenting ini, bukan buat kamu seharian nonton drama receh itu. Maaf ya, aku baru ingat. Untuk wanita seperti kamu yang cuma bisa mengandalkan pria untuk hidup, selain nonton drama, memang tidak bisa kerja lain. Karena kamu dengan tulus hati bertanya, maka aku dengan penuh belas kasih akan menjawabmu. Aku cuma suka lihat pria dan wanita tampan cantik. Untuk yang seperti kamu, yang cuma bisa main badut komedi, tidak layak masuk mataku. Kamu! Untuk yang seperti kamu, yang cuma bisa main badut komedi, tidak layak masuk mataku. Siapa yang kau sebut badut? Kamu yang kumaksud. Dalam setahun ini, rencana mana yang kamu buat? Kontrak mana yang kamu nego? Barang batch mana yang kamu jual? Cuma seorang sekretaris, selain menjilat atasan dan menginjak bawahan, tidak kerja apa-apa, berani menyebut diri pahlawan, malah buat pesta perayaan besar-besaran. Punya muka tebal sekali, berani sekali kau. Kau. Wanita yang hanya menggantungkan diri pada pria, mengerti apa itu jasa dan pengorbanan? Mempertahankan sampah sepertimu di perusahaan ini adalah kesalahan terbesar dalam pekerjaanku. Sekarang ku beritahu, kau dipecat. Cepat pergi dari sini.
Bu, jangan bilang aku malas kerja lagi. Mereka yang menyuruhku. Pergi. Hanya ibu yang dengar. Itu tidak cukup. Ibu harus membujuk nenek agar aku bisa pulang. Nenek, bertahun-tahun aku sekolah di luar negeri. Bukan untuk menikah saat pulang. Lagi pula Mu Changyu itu, aku belum pernah bertemu. Tak ada perasaan. Sama sekali. Dan aku juga tak mau menikah muda. Belum ketemu, bisa ketemu. Soal ini, nenek sudah mengatur. Semuanya. Langsung kerja di grupmu. Setahun kalian bersama, perasaan pasti sudah cocok. Langsung bisa menikah. Aku tak mau. Nenek, selama aku pergi, tak pernah melayani nenek. Aku ingin menemani. Nenek di rumah. Jika kau tidak kerja di grupmu, maka jangan masuk keluarga Nan lagi. Biarkan nenek tua ini sendirian menua dalam kesepian. Nenek, Pergi. Aku tak ingin melihatmu lagi. Cucu tidak berbakti sepertimu. Lebih baik aku tidak melihatnya. baiklah nenek. Pergi. Aku pergi, tidak bisakah? Baik. Mobil sudah kuatur. Segera akan menjemputmu. Barang bawaan aku taruh di dalam rumah. Qingzu, keluarga Nan kami dan keluargamu sudah berteman puluhan tahun. Sekarang keluargamu sedang kesulitan. Kita tidak boleh berkhianat. Baik. Tapi nenek, setidaknya biarkan aku masuk dulu. Keluargamu menunggumu. Cepat pergi. Pergilah. Nenek, dalam setahun ini, diam-diam aku menarik investasi untuk keluargamu, mencari kerjasama, membuat keluargamu yang hampir bangkrut, tiba-tiba menjadi bincang perusahaan dengan momentum terkuat. Tapi apapun yang kulakukan, di mata Mu Changyu, hanya ada Liu Ruyan. Nenek, aku benar-benar tak ingin terus berada di sisi Mu Changyu ini, pria ini. Cepat biarkan aku pulang. Nan Qingzu, apa telingamu tuli? Aku bilang padamu, kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Kamu cuma sekretaris, pantas memecatku. Siapa yang memberanikanmu? Nan Qingzu, kamu seperti sekarang terus mengganggu. Tidak ada artinya. Kalau bukan karena ayahmu yang merekomendasikanmu ke perusahaan ini, seperti yang kubilang, hari ini aku tak akan menyulitkanmu. Lebih baik kau pergi sendiri. Mu Changyu, kau yakin akan memecatku? Nan Qingzu, jangan-jangan kau mengira karena punya pertunangan dengan presidenmu, lalu merasa benar-benar bisa menikahinya? Jangan bermimpi. Kau sekarang cuma seperti plester kulit anjing yang menjijikan. Istilah plester kulit anjing aku tak berani mengakuinya. Lagi pula, selama setahun ini, yang selalu nempel di samping Mu Changyu siang dan malam, hubungannya tidak jelas. Itu kan kau, Sekretaris Liu? Apa yang kau omongkan? Siapa yang manis-manis? Jangan fitnah orang sembarangan. Ruyan, dia sekretaris pribadiku. Mendampingiku itu kebutuhan pekerjaan. Kebutuhan pekerjaan? Presidenmu bilang, minggu lalu kulihat dia duduk di pahamu, meraba otot dadamu. Itu juga kebutuhan pekerjaan? Kalau begitu, sekretaris pribadinya sungguh hebat ya. Dasar perempuan, kubobrok mulutmu. Aku... Ruyan! Gelangku. Nan Qingzu, berani-beraninya kau merusak gelangku. Ini hadiah dari presidenmu, model edisi terbatas Fan ke Xingbao. Harganya 1,68 juta yuan. Kalah terus mengada-ada, muka sekretaris Liu benar-benar tebal. Cukup Nan Qingzu, kau mengacaukan pesta. Bahkan berani mendorong orang grup keluargamu takkan menerima orang sepertimu. Sekarang kuumumkan secara resmi, kau dipecat. Presidenmu ini dari Fan ke Xingbao, Guanghan Siyut, terbatas 100 buah di dunia, sudah tidak diproduksi lagi. Dia harus mengganti gelang tanganku dan Qingzu. Ganti gelangku atau masuk kamar gelap, pilih sendiri. Hanya 1,68 juta, akan kubayar. Dan Qingzu, kau terlalu naif. Kira cukup ganti harga asli?
Itu saja? Ini Guanghan Siyu edisi terbatas. Uang pun tak bisa beli. Berapa? Isi sendiri. Jangan gunakan cek palsu untuk menipuku. Aku beritahu. Aku mau yang sama persis Guanghan Siyu sekarang juga. Jika tidak, aku akan lapor polisi. Hanya Guanghan Siyu? Tak cuma 110 pun bisa. 10? Nanqing Zhu, kau paham arti edisi terbatas? Oh iya ya, seperti kau yang cupet ini wanita penggoda? Mungkin bahkan produk Guanghan Siyu tak pernah kau dengar? Ganti 10 Guanghan Siyu. Berani banget ya. Jangan-jangan dia kira ini barang murah 10 yuan dari toko perhiasan? Edisi terbatas Fan Xingbao. Orang biasa punya uang pun tak bisa beli. Katanya presidenmu juga karena grupmu dan Fan Xingbao kerja sama erat, baru dapat 1 kuota pembelian. Hanya Nanqing Zhu yang tak tahu diri dan kampungan bisa berkata begitu. Dengarkan, aku berbesar hati, mengingat kita rekan kerja setahun atas dasar itu. Begini, cukup berlutut sekarang, lalu sujud minta maaf, dan keluar selamanya dari grupmu. Aku bisa memaafkanmu. Tunangan presidenmu, lalu, sudah begini keadaannya, presidenmu tetap tak berkata untuk membelamu. Guanghan Siyu. Namanya ini kan? Ya. Kau mau apa? Dalam 3 menit, aku ingin lihat 10 Guanghan Siyu muncul di depanku. Dalam 3 menit, aku ingin lihat 10 Guanghan Siyu muncul di depanku. Nanqing Zhu, kau wanita penggoda. Kau telepon saja bisa beli Guanghan Siyu. Kira kau siapa? Benar, dia masih sok. Siapa bilang aku mau beli? Nanqing Zhu, cukup. Hari ini pesta perayaan yang bagus dirusakmu jadi begini. Aku, Mu Changyu, tak bisa menerima dengan wanita sepertimu yang tak tahu malu. Pertunangan 2 keluarga dibatalkan. Masalah hari ini aku juga malas menuntut. Sekarang segera pergi dari sini. Kamu yakin? Nanqing Zhu, presidenmu sudah bilang mau membatalkan pertunangan denganmu. Kamu masih berdiri di sini tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Kamu tidak dengar? Presidenmu menyuruhmu pergi. Kamu tuli? Urusan antara kami berdua tak perlu kau ikut campur. Kamu... Berani-beraninya kau pukul aku. Aku tak akan membiarkanmu. Hentikan! Itu manajer Xiao dari Fan Xingbao. Manager Xiao. Dia perwakilan Fan Xingbao di Bincheng. Kenapa dia datang? Mungkin untuk membahas kerja sama kuartal depan dengan keluargamu? Tidak mungkin. Hal kecil seperti ini mana akan dia pedulikan. Nona Nan, ini Guanghan Siyu yang Anda pesan. Terima kasih. Astaga, Nanqing Zhu ternyata menyuruh orang mengantar Guanghan Siyu dan ada 10 utas penuh. Sebenarnya siapa identitas Nanqing Zhu? Guanghan Siyu bukan edisi terbatas global? Kenapa bisa ada sebanyak ini? Manajer Xiao, tolong jelaskan padanya tentang pengetahuan merek. Ini cuma produk entry level kami untuk pelanggan kelas menengah bawah. Produk pemula. Kalau Nona Nan yang minta, 1 kotak ini saja. Bahkan seluruh seri bisa kami berikan. Bukan masalah. Lagi pula harganya murah. Pelanggan menengah ke bawah? Manajer Xiao, Guanghan Siyu ini dibeli oleh presidenmu kami dengan harga sangat mahal, edisi terbatas Fan Xingbao. Anda malah mengeluarkan begitu banyak dan bilang tidak berharga? Apakah dulu Fan Xingbao melakukan promosi palsu? Sepertinya kau tak paham merek mewah sejati seperti kami. Sama sekali tak tahu. Member sejati kami membeli desain eksklusif yang dibuat khusus satu-satu. Barang unik. Guanghan Siyu produk massal ini. Selain 100 buah untuk pasar, sisanya diberikan gratis sebagai hadiah. Istilah promosi palsu, kau pelajari dulu sebelum bicara. Manajer Xiao, bawahan saya ceroboh. Saya akan suruh dia minta maaf pada Anda. Tak usah minta maaf. Saya sudah paham tingkat pemahaman stafmu terhadap merek kami. Pengetahuannya, bekerja sama dengan perusahaan ini, kami perlu pertimbangkan ulang. Jangan Manajer Xiao, pasti ada kesalahpahaman. Benar, Manajer Xiao. Saya tidak sengaja. Ini semua karena dia. Kamu sendiri yang memalukan diri, malah menyalahkanku. Aku, Selain itu,
Guang Hansiu yang kamu minta sudah kulunasi 10 kali lipat. Sekarang giliranmu membayarku untuk liontin ini. Liontin jelek begini, berapa harganya? Memang tidak berharga banyak. Hanya sekitar 300 juta. 300 juta? Ini. Cepat hubungi kantor pusat. 300 juta, Direktur Nan. Apa kamu anggap kami bodoh? Hanya sebuah liontin. Berani minta harga selangit? Minta 300 juta? Gila uang sekali. Kurasa dia karena harus ganti gelang, sakit hati, jadi sengaja cari masalah. Barusan, untuk sebuah gelang, suruhku bersujud minta maaf. Bukankah ini cari masalah? Ini, Barusan tidak melihat kau keluar tegakkan keadilan? Sekarang muncul tiba-tiba jadi hakim? Sudahlah Nanqing Zhu. Liontin jelek begini, berani tawarkan harga 300 juta? Tidak takut bicara besar sampai lidahmu keseleo? Begini saja. Untukmu 100. Tidak usah kembalian. 100. Kulihat kamu memang tak punya wawasan, akan kujelaskan. Liontin ini bernama Xinghe Juimeng. Edisi khusus Fan Ke Xingbao, didesain oleh Mia, dibuat tangan sendiri. Hanya satu di dunia. 300 juta sudah harga terendah. Mia dari Fan Ke Xingbao, kepala desainer. Semua perhiasan rancangannya. Sudah saya lihat, sama sekali tidak ada liontinmu ini. Ini jelas barang palsu. Manajer Xiao dari Fan Ke Xingbao masih di sini. Berani menipu begitu? Masih mau merugikan keluargamu? Sudah cukup menderita? Aduh, kamu mau berulah sampai kapan? Aku mohon padamu baik, pergilah dari sini. Master Mia, mengapa Anda datang sendiri? Dia dari Fan Ke Xingbao, kepala desainer Mia. master seperti ini. Dulu saya hanya di kompetisi internasional, upacara penghargaan pernah lihat. Bagaimana bisa di sini? Nanqing Zhu suruhmu membual Master Mia sekarang datang sendiri. Bersiaplah mati. Master Mia, nama Anda sudah terkenal. Tidak tahu Anda datang hari ini ke pesta perayaan kami. Nona Nan, ini apa yang terjadi? Master Mia, wanita ini ingin menipu saya malah pakai barang murahan ini. Katanya karya Anda. Anda harus beri dia pelajaran. Lihat. Maksudmu, liontin ini kamu rusakkan? Ya saya... Kenapa kamu berani memukul orang? Ini adalah karya terbaik seumur hidupku. Xinghe Juimeng, sekarang malah dirusaknya. Pantaskah dia tidak dipukul? Bagaimana mungkin Mia membuat liontin seberharga ini untuk Nanqing Zhu secara pribadi? Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak layak tahu. Sekarang kamu hanya perlu memikirkan satu hal. 3 miliar RMB ini, bagaimana kamu akan menggantinya padaku? Ini palsu. Semuanya palsu. Cuma sebuah liontin, mana mungkin harganya 3 miliar? Tidak. Kalian pasti bekerja sama menipuku. Kamu pikir kamu layak sampai direktur utama kami repot-repot menipumu dengan sengaja? Manajer Xiao, perusahaan yang mempekerjakan orang seperti ini tidak perlu lagi bekerja sama dengan kami di masa depan. Saya umumkan, Liu Ruyan dan grup keluargamu dimasukkan ke dalam daftar hitam permanen Fan Ke Xingbao. Mulai hari ini, Fan Ke Xingbao dan semua merek di bawahnya tidak akan pernah membuka akses pembelian dan peluang kerjasama untuk grup keluargamu. Ini, Master Mia. Dia hanya sedang emosi, sama sekali tidak bermaksud menghina Anda. Ganti dulu liontinnya, baru bicara yang lain. Jika grup keluargamu menganggap karyaku tidak seharga itu, maka tidak ada lagi yang bisa didiskusikan. Dimasukkan oleh Fan Ke Xingbao ke dalam daftar hitam, mungkin tidak hanya perusahaan afiliasi Fan Ke Xingbao, tetapi seluruh lingkaran perhiasan mewah, tidak akan ada perusahaan lagi yang mau bekerja sama dengan grup keluargamu. Selesai, Sekretaris Liu benar-benar membuat masalah besar. Tuanmu, Anda harus menolong saya. Master Mia, 300 juta ini akan ditanggung oleh grup keluargamu dan saya berjanji dalam seminggu akan mengganti rugi Anda. Semoga Anda bisa memaafkan kami. Karya ini milik Nona Nan. Cara ganti ruginya, Anda berdiskusi saja dengan Nona Nan. Saya tidak sabar menunggu seminggu. Saya hanya memberi Anda 3 hari. Baik, 3 hari ya 3 hari. Lalu masalah kontrak, apakah bisa kita... Nanti saja. Ini, Nona Nan, kalau begitu saya pergi dulu. Tampaknya tuanmu benar-benar mencintai Sekretaris Liu. Tapi tuanmu berencana bagaimana mengumpulkan 300 juta ini? Menggunakan uang perusahaan untuk mengganti rugi Sekretaris Liu. Akankah Ketua Dewan setuju? Nanqing Zhu, jangan bicara sarkas di sini.
Setuju atau tidaknya ketuamu, itu urusan internal keluargamu. Apa hubungannya denganmu? Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin hubungan keluargamu dengan Master Mia bisa menjadi seperti sekarang ini? Ketahuilah, ganti rugi 300 juta, 1 sen pun tidak akan saya kurangi untukmu. Pertunangan kita batal sekarang. Kamu keluar dari grup keluargamu. Dan Qingzu, presidenmu sudah bilang mau membatalkan pertunangan denganmu. Kamu masih saja memaksa di sini. Ngotot bertahan. Sungguh tak tahu malu. Tak tahu malu. Masalah yang kamu buat sendiri, tapi malah membebani atasan yang sudah punya tunangan untuk membayar ganti rugi untukmu. Soal kemampuan tidak tahu malu, saya memang kalah dari Sekretaris Liu. Tapi, keluargamu kehilangan Fan Kesingbao, mitra yang sangat penting ini. Seharusnya ketuamu diberitahu. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mau menelepon ketuamu? Dan kamu ini siapa? Berani-berani ikut campur urusan saya dengan ketuamu, urusan antara kami. Diam kau! Meskipun kamu punya hubungan pribadi dengan Fan Kesingbao, lalu bagaimana? Ini tetap adalah pesta perayaan grup keluargamu saya. Penjaga, usir dia keluar dari sini. Mengusir saya pergi? Mu Changyu dulu, ayahmu lah yang secara pribadi mengundang saya. Apalagi kamu, seorang presiden, bahkan ayahmu, ketuamu, berdiri di sini, takkan berani bicara seperti ini pada saya. Nan Qingzu, untuk terus mengganggu presidenmu, kamu benar-benar tak tahu malu. Bahkan ketua dewan tak berani bicara padamu. Lihatlah dirimu sendiri, orang macam apa? Berani-beraninya membuat cerita bohong. Bohong? Tunggu ketuamu datang, kalian akan tahu. Kamu memaksa saya jelaskan dengan jelas, ya? Dengar, saya tak suka padamu. Kamu terus bersikap memalukan, hanya membuat saya semakin jijik. Bawa pergi. Lepaskan! Lepaskan dia. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Nona Nan, maaf sekali. Kami datang terlambat, membuat Anda tersinggung. Saya mewakili anak saya minta maaf pada Anda. Ketuamu sendiri minta maaf pada Nan Qingzu? Ini keterlaluan. Dia sebenarnya siapa? Ayah, ngomong apa ini? Paman, Anda sungguh keliru. Wanita ini, dia orang jahat. Jangan sampai tertipu olehnya. Kurang ajar. Kamu. Hanya kamu berani tak hormat pada Nona Nan. Nona Nan, jangan tersinggung ya. Orang yang cuma bisa bertahan di perusahaan dengan merayu atasan, berani bilang orang lain jahat. Kamu! Ibu, walaupun Nan Qingzu sudah bertunangan dengan keluarga kami, nggak boleh main pukul sembarangan. Nggak boleh main pukul sembarangan. Wanita macam dia, tangan gua aja jijik. Kamu tahu siapa yang dia sakiti? Dulu, perasaan kalian anak muda, nggak boleh cuma lihat latar keluarga dan status. Tunggu perasaan kalian terbentuk dulu baru bicara. Tapi, kalian sekarang bisa sampai seperti ini. Kamu, Changyu, apa yang sudah kamu lakukan? Nona Nan, dia itu Nyonyamu, sudahlah. Masalah perasaan, bicara gini nggak ada gunanya. Pertunangan keluarga kita, dibatalkan saja. Nona Nan, mohon amarahnya reda. Salah kami kurang didik. Tolong beri keluargamu satu kesempatan lagi. Saya jamin, kedepannya pasti nggak akan buatmu tersakiti sedikit pun. Aku Mu Changyu nggak mau tunduk pada orang yang cuma bisa numpang pangkat. Jangan lanjut. Nona Nan, Changyu, dia bukan maksud begitu. Dengar penjelasanku. Nggak perlu jelasin apa-apa. Yang paling gua benci, yaitu orang-orang seperti mereka, laki-laki dan perempuan. Kalau begitu, hari ini gua kasih pelajaran. Biar kalian tahu harga gangguin gua. Aksi. Nona Nan, Anda mau apa? Presidenmu, gawat. Astaga, keluarga Lin tiba-tiba hentikan semua kerjasama dengan kami. Apa? Ketua Dewan yang bekerja sama 15 tahun, grup keluarga Zhao baru kirim surat putus kontrak. Bank telepon ingin cabut semua pinjaman. apa? Bahkan pemasok bahan baku sudah putus pasokan. Perusahaan logistik juga sepihak putus kontrak. Lao Zhao. Apa? Kami sudah bekerja sama 20 tahun. Laumu,
keluargamu akan bangkrut. Presidenmu, bagaimana bisa begini? Nan Qingzu, jangan-jangan dia benar-benar putri dari keluarga kaya? Putri keluarga kaya? Hanya gertak sambal saja. Saya Mu Changyu mengelola keluargamu bertahun-tahun. Badai apa yang belum saya hadapi? Tak percaya tak bisa atasi kau, seorang wanita. Segera jual 20% saham. Cepat untuk saya. Semua pialang saham tolak terima saham kami. Bank langsung blokir kami. Apa? Bagaimana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Bocah, kau masih tunggu apa? Minta maaf pada Nona Nan. Jika tidak minta maaf akan terlambat. Mu Changyu, minta maaf. Ini. Aduh. Pak Mu, ini jelas adalah akibat kita menyinggung Master Mia. Nan Qingzu mana mungkin punya kemampuan sebesar itu? Pak Mu, saya percaya pada Anda. Dengan bakat bisnis Anda, pasti bisa mengatasi krisis ini. Memimpin grup keluargamu ke puncak yang lebih tinggi. Benar. Kau masih berani bicara sembarangan. Ruyan. Semua ini gara-gara wanita seperti kau. Segera minta maaf pada Nona Nan, lalu keluar dari grup keluargamu. Ibu. Hanya Ruyan yang tulus padaku. Kalian sebagai orang tua tidak percaya padaku. Hanya Ruyan yang selalu percaya padaku. Aku tak akan membiarkan kalian mengusirnya. Changyu, dengarkan kata ibu. Demi seorang wanita berhati jahat seperti ini, menyinggung Nona Nan, sungguh tidak seharusnya. Nona Nan itu adalah... Aku tak peduli siapa dia. Tidak boleh dengan cara seperti ini memaksaku menikahinya. Kudengar baik-baik Nan Qingzu. Wanita sepertimu, wanita berhati jahat, takkan kumiliki seumur hidup. Lupakan saja niatmu. Mu Changyu, apa kau gila? Nyonya Mu. Aku berhati jahat. Lalu orang tulus di sampingmu ini sudah melakukan apa? Chen dari Departemen Pemasaran Proposal yang dikerjakan begadang sebulan, cuma dimodifikasi sedikit lalu diakui sebagai karyanya. Ibu Li dari keuangan berpegang teguh pada prinsip tidak mengganti pengeluaran pribadinya. Dia malah cari-cari alasan. Memindahkan orang ke gudang karyawan baru di Departemen Desain. Lebih muda dan cantik darinya. Dipaksa sampai mengundurkan diri. Baru saja dia yang memulai masalah. Hanya untuk sebuah gelang tangan. Memaksaku berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, akan dimasukkan ke kamar gelap. Apakah dia bisa disebut baik hati? Kamu Bilang membenci wanita yang berhati jahat. Tapi membiarkan tumor ganas seperti ini. Berkuasa sewenang-wenang di perusahaan. Mu Changyu, akulah yang sah menjadi tunanganmu. Tapi selama setahun ini, kamu dan Sekretaris Liu selalu bersama menempatkanku di posisi apa? Memuja si manis Bak Dewi. Kamu berdua ini seperti lalat pada tai. Sama-sama busuknya. jangan omong kosong. Kamu hanya karena tak dapat cintaku, jadi ingin menghancurkan aku. Ada pertunangan lalu apa? Sekarang semua anjurkan kebebasan cinta. Yang tak dicintai, barulah si manis. Bodoh. Aku tetap bicara. Sejak Ruyan datang ke sisiku, karierku maju pesat, hidup jadi santai dan nyaman. Aku bisa jadi orang baru di Bincheng, semua berkat Ruyan dukungan dan temani. Semua berkat dia. Tentu saja. Ruyan kemampuan luar biasa, watak lembut. Hanya orang seperti ini yang pantas untukku. Menikahi istri tak baik celaka 3 generasi. Jika benar menikahimu, barulah kesedihan keluargamu. Bodoh. Setahun ini di hulu. Dari 369 mitra, 333 adalah Nona Nan yang jembatani untukmu. Di hilir, 2.554 mitra kerja. 2.550 datang karena wajah Qingzu. Bagaimana mungkin? 95% labamu tahun ini semua dari usahaku. Kau dan Sekretaris Liumu cuma numpang enak, sampah saja. Jangan dengarkan dia, Pak Mu. Semua ini jelas adalah hasil usaha kita berdua. Diam, kamu si manis ini. Berani-beraninya merayu anakku? Astaga! Lihatlah dirimu sendiri, siapa kamu ini? Berani-beraninya bermain mata dengan anakku. Trikmu yang dibuat-buat ini bisa menipu Changyu, tapi tidak bisa menipuku. Tinggalkan grup keluargamu. Nenekmu sudah setuju. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa pulang. Cukup. Nyonyamu, nenekku sudah mengizinkanku meninggalkan keluargamu. Mulai sekarang, pertunanganku dengan Mu Changyu secara resmi dibatalkan. Mulai sekarang, pertunanganku dengan Mu Changyu secara resmi dibatalkan. Nona Nan, beri kami kesempatan lagi. Masalah pertunangan masih bisa kita bicarakan. Biarkan dia pergi.
Aku Mu Changyu tidak membutuhkan tunangan yang berhati seperti ini. Kata-katamu bagus sekali. Aku sudah menarik kembali semua sumber daya yang kubawa. Mulai sekarang, keluarga Nan dan Mu berjalan di jalan masing-masing. Tidak ada hubungan lagi. Pak Mu, perusahaan masih diambang kebangkrutan. Kita harus segera cari cara. Masih ada cara apa lagi? Sekarang, hanya bisa meminta maaf dari Nona Nan. Tidak mungkin. Sekalipun aku mati, melompat dari gedung keluargamu ini, aku pasti tidak akan memohon kepada Nanqingzu itu. Pak Mu, Nanqingzu pergi juga bagus, Ibu Ketua. Kedepannya saya pasti akan di samping Pak Mu membantunya dengan baik. Percayalah, dengan kemampuan dan bakat Pak Mu, kedepannya pasti akan membawa grup keluargamu kita kembali ke puncak. Kau pengacau ini, hari ini aku harus... Kau pengacau ini, hari ini aku harus... Sudah Bu. Aku tahu Ibu tidak suka Sekretaris Liu, tapi percayalah padaku, dia benar-benar gadis baik. Aku akan segera buktikan grup keluargamu kita prestasi selama setahun ini. Semua karena aku, Mu Changyu, dan Nanqingzu itu sama sekali tidak ada hubungannya. Kalian berdua tunggu dan lihat saja. Grup keluargamu akan hancur. Meski grup keluargamu kita baru saja ditargetkan, Fan Kesingbao. Grup keluargamu sedang menghadapi krisis, tapi ini tidak berarti grup keluargamu kita tidak punya harapan lagi ke depannya. Apa maksudnya? Noah Holdings kuartal depan akan ada investasi angel senilai 80 miliar yang akan diluncurkan. Asalkan kita bisa mengamankan seluruh 80 miliar ini, keluargamu kembali ke puncak bisnis Bincheng sudah di depan mata. 80 miliar? Benar. Hahaha. Investasi angel 80 miliar, ditambah dukungan konglomerat kelas dunia seperti Noah Holdings, bahkan Fan Kesingbao pun tak bisa berbuat apa-apa. Baik. Ruyan, investasi yang kamu tangani untuk Noah Holdings sebelumnya tidak pernah ada kesalahan. Urusan ini akan tetap kuserahkan padamu. Tenang, Presidenmu. Wakil Presiden Wang dari Noah Holdings ini selalu memenuhi semua permintaanku. Untuk 80 miliar kali ini, pasti akan kudapatkan semuanya. Bagus. Ayo pergi. Presiden Wen, bagaimana kuota investasi 80 miliar kuartal depan harus dialokasikan? Tanya dulu berapa yang dibutuhkan keluargamu. Sisanya, bagikan saja. Hal kecil seperti ini tidak perlu tanya saya. Baik. Pembatalan pernikahan keluarga Nan dan Mu Changzu akhirnya meninggalkan pria tampan dari keluargamu itu. Sungguh bagus. Pak Wen, Anda sebagai konglomerat top dunia, pewaris Wenya Holdings, tetapi demi Nona Nan, di kota kecil seperti Bincheng, menunggu dengan sabar setahun, perasaan tulus Anda ini pasti akan membuat Nona Nan tersentuh. Sekarang sudah hilang. Musik pengganggu ini, pernikahan Anda dengan Nona Nan sudah di depan mata. Bulan ini, bonusmu dinaikkan 2 kali lipat. Sekarang Nona Nan sudah tidak dimu lagi. Jadi untuk kuartal depan, kuota investasi 80 miliar masih kita sisakan untukmu. Kalau bukan karena Kingzu, perusahaan bobrok sepertimu, bahkan Noah Holdings saya tidak akan pernah bisa mendekati. Hentikan segera semua investasi ke grupmu. Bulan depan, adakan pertemuan investasi angel. Pilih calon investasi secara terbuka. Baik. Wakil Presiden Wang, untuk kuartal ini, mengenai kuota investasi, Anda harus bantu saya. Tenang saja. Meski kali ini disebut seleksi terbuka proyek investasi, tapi apapun yang kamu mau, pasti bisa saya dapatkan. Hanya saja, untuk mendapatkan semua ini, seluruh kuota 80 miliar ini, saya sudah bersusah payah sekali. Sekretaris Liu, sudahkah kamu pikirkan cara membalas budi saya? Wakil Presiden Wang, saya sudah tahu Anda paling menyayangi saya. Asal investasinya cair, syarat apapun bisa dibicarakan. Kebetulan sekali. Nona Nan, bukan kebetulan. Pak Wen, kami sengaja menunggu lama di sini. Nanqingzu, permata yang kau pakai terlalu kecil.
Untuk status dan kecantikanmu, kau harus pakai permata terbesar dan tercerah. Lihatlah mahkota Ratu F. Permata di atasnya, bagaimana? Suka? Aku bisa dapatkan. Benar-benar orang kaya baru, hanya tahu lihat ukuran. Memakai perhiasan tak cuma soal besar permata. Pencocokan juga penting. Nan Qingzu, kau memang tak tahan kesepian ya? Baru saja batal tunangan dengan presidenmu, langsung merayuk pria lain. Kenapa? Takut tak dapat suami kaya. Pria ini bahkan lebih tampan dari Mu Changyu. Nan Qingzu si cantik ini kok bisa dapat yang bagus? Tapi, selera pilih priamu sungguh payah. Pria ini jelek dan miskin. Bahkan tak sebanding dengan kelingking presidenmu kami. Kalian tahu ini acara apa? Ini adalah makan malam Angel, penerus Noah Holdings, Wen Yuanshu. Berpakaian seperti ini datang ke pesta. Dengar mulutmu hanya bicara Wen Yuanshu. Kau tahu rupanya? Nan Qingzu, untuk apa kau selidiki rupa penerus Wen? Jangan-jangan dia merasa dulu pernah jadi direktur keluargamu, bisa menjalin hubungan dengan Noah Holdings? Aku sarankan kamu jangan buang-buang tenaga. Wanita seperti kamu yang cuma bisa menempel pada pria, dia pasti tidak akan tertarik padamu. Investasi 80 miliar ini sudah pasti akan diberikan ke keluargamu kami. Jadi, lebih baik kamu lupakan saja niatmu. Oh ya? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Tuan, aku sarankan kamu jauhi si cantik Nan Qingzu ini. Jauh-jauh deh. Nanti kamu bisa berakhir bangkrut. Pergi sana. Kemiskinanmu bikin aku mual. Kamu! Pria ini, kok rasanya agak pernah lihat ya? Presidenmu, orang yang bisa bergaul dengan Nan Qingzu. Paling-paling cuman orang kaya bodoh yang jadi sapi perahan. Sudah, presidenmu, ayo kita masuk. Mister. Aduh, Qingzu. Coba pikir kamu sudah buang 1 tahun dengan orang seperti itu, sampai batal tunangan. Aku kasihan sekali padamu. Aduh, sampai sedih nggak bisa tidur. Jangan pura-pura. Kamu justru berharap dia brengsek. Kamu jelas-jelas sangat senang sampai semalaman nggak tidur. Qingzu, kau yang paling paham aku. Kalau begitu, Qingzu, beri aku kesempatan ya. Nan Qingzu. Kalian berdua, ngapain masih di sini? Oh, jangan-jangan gagal mendekati yang Master Noah. Lalu mau cari untung dari investasi 80 miliar ini? Noah Holdings, Wakil Presiden Distrik Binjiang, Wang Jiacheng, sudah berjanji pada Nona Liu. Investasi 80 miliar kuartal ini. Semua untuk keluargamu kami. Kalian jangan harap dapat sepeser pun. Presidenmu, konon keluargamu akan dapatkan seluruh dana investasi Noah untuk kuartal ini. Selamat ya. Presidenmu sungguh beruntung. Sukses di bisnis, juga di asmara. Sekretaris Liu di sampingmu ini, cantiknya luar biasa. Bikin iri. Kedepannya, kalau ada hal yang butuh bantuan keluarga Zhou saya, silakan katakan saja. Perintah tidak berani. Hanya harap kita bisa kerja sama lebih erat. Tentu. Hahaha. Nan Qingzu, kamu lihat kan? Jadi saya sarankan kamu cepat minggat dari sini. Kok belum pergi? Jangan-jangan kamu menyesal. Mau balik lagi dan lanjutkan pertunangan? Nan Qingzu, saya peringatkan, jangan ganggu saya lagi. Saya takkan suka kamu. Dasar kurang ajar. Aku penasaran. Keluargamu sekarang ini tidak punya proyek yang layak. Wakil Presiden Wang dari Noah Holdings, kenapa menyerahkan investasi 80 miliar semua ke kalian? Tunggu sebentar. Ha! Kenapa? Tentu saja karena pesonaku. Kamu ini tidak tahu apa-apa. 80 miliar memang banyak, tapi ini uang Noah Holdings, bukan uang Wakil Presiden Wang. Jadi, selama aku bisa membuat Wakil Presiden Wang senang, tentu saja
apa yang kuinginkan, dia akan berikan. Tapi wajar kalau kamu tidak paham. Memang wajar. Lagi pula, wanita cantik sepertimu pasti belum pernah merasakan keistimewaan yang hanya dimiliki wanita sempurna sepertiku. Oh, begitu rupanya. Wang Jiacheng, berani sekali dia. Wang Jiacheng, berani sekali dia. Nan Qingzu, jujur ku beritahu, sepanjang tahun ini, investasi Noah Holdings untuk keluargamu, semua ku dapatkan dengan kecantikanku. Akulah pahlawan keluargamu yang sesungguhnya. Jadi selama ini kamu dan Wang Jiacheng terlibat transaksi kuasa dan seks. Trik macam ini, aku tak bisa tiru. Kamu jangan di sini bersikap sinis padaku. Aku bisa jual diri, itu kemampuanku. Tak sepertimu, hanya bisa dapat pria baik begini. Kalau kalian lakukan ini, yang Master Wen dari Noah Holdings, dia tahu tidak? Dia cuma bisa buang uang, si bodoh. Dia ngerti apa? Aku setiap kali selalu di kantor wakil direktur sebelahnya. Dia tak pernah tahu. Wang Jiacheng dia ingin mati. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu yang Master Wen dari Noah Holdings? Siapa aku tak penting. Yang penting, Wang Jiacheng dan keluargamu segera hancur. Kenapa? Jangan-jangan kamu mau ke yang Master Wen untuk lapor aku? Ternyata kamu lihat Wang Jiacheng bisa dapat wanita cantik sepertiku. Kamu cemburu buta ya? Di Bincheng, siapa tak tahu yang Master Wen sulit dilacak? Hanya dengan kamu bahkan tak bisa sentuh bayangan yang Master Wen. Nan Qingzu, pria barumu ini juga tak seberapa. Bahkan anak SD lebih dewasa. Wang Jiacheng datang. Kalian selesai. Wakil Presiden Wang, akhirnya Anda datang. Ada seorang pria di sana yang mau melapor ke Tuan Muda Wen tentang kita berdua. Apa? Siapa? Berkelahi mati. Berani melaporkan aku? Dia ada di sana. Entah dari mana datangnya si brengsek itu. Rasanya dia minta dihajar. Anda ke sana, cepat beri dia pelajaran. Tunjukkan kehebatan Anda. Siapa yang begitu tidak tahu diri? Wakil Presiden Wang. Itu dia. Wakil Presiden Wang sudah datang. Masih tidak mau minta ampun? When... Wakil Presiden Wang, lihatlah mereka berdua. Masih belum paham situasi. Cepat beri dia pelajaran. Kau mau bunuh aku? Wakil Presiden Wang, kenapa marah-marah? Mereka bahkan tidak tahu siapa Tuan Muda Wen. Anda tak perlu khawatir. Diam kau. Kau mau mati? Jangan bawa aku. Wakil Presiden Wang, kudengar investasi 80 miliar kau berikan ke keluargamu, dan dengan Sekretaris Liu ini punya hubungan yang sangat dalam dan akrab ya? Dia mengada-ada. Sama sekali tidak benar. Wakil Presiden Wang, bagaimana bisa? Diam! Kau ini, aku tak kenal dekat denganmu. Kalau kau berani fitnah lagi, kau akan kuhajar. Wakil Presiden Wang, Anda... Tuan Muda Wen dia yang memfitnahku. Aku tak pernah janji apapun padanya. Tuan Muda Wen. Kaulah Noah Holdings, Tuan Muda Wen? Wen Yuanshu. Benar. Orang yang kau sebut bodoh itu, yang cuma tahu buang uang, dia. Wakil Presiden Wang, terima kasih atas investasi Angel 80 miliar untuk keluargamu. Tenang saja, keluargamu pasti tak akan mengecewakan Noah Holdings. Mari. Kau siapa? Jangan omong kosong. Aku tak kenal kau. Ini semua konspirasi keluargamu, Tuan Muda Wen. Mohon pertimbangkan baik-baik. Tuan Muda Wen, dia Wen Yuanshu. Mu Changyu, kuota investasi dari Noah Holdingsku tak akan diberikan ke keluargamu. Pergi sana. Tuan Muda Wen, pasti ada kesalahpahaman. Nan Qingzu, apa kau yang di belakang menjelekkan keluargamu? Karena tak bisa mendapatkanku, lalu mau menghancurkanku? Perbuatanmu ini hanya membuatku makin muak. Tuan Muda Wen, jangan percaya perkataan wanita ini. Dia ini di keluargamu batalkan pertunangan, sakit hati, jadi sengaja balas dendam. Dan tolong percayalah pada kemampuan keluargamu. Investasi ini bagi kami sangatlah penting. Percaya apa? Percaya kemampuan kalian dalam asuransi tenaga kerja? Apa asuransi apa? Pak Wen,
Maksud Anda apa? Maksud apa? Itu harus kamu tanyakan pada sekretaris baikmu itu. Kebetulan, bukti juga sudah datang. Tidak. Presidenmu tidak boleh tahu. Cepat bawa dia pergi dari sini. Presidenmu itu pasti Nanqing Zhu yang mendekati Tuan Muda Wen, lalu ingin mempermainkan kita. Hari ini lebih baik kita pergi dulu. Pergi apaan? Kalau tidak ada dana ini, keluargamu tamat. Aku tidak percaya Pak Wen akan meninggalkan partner kerja sehebat diriku, hanya karena seorang wanita seperti itu. Aku tahu presidenmu. Setelah kita kembali, pasti masih ada banyak cara lain. Ayo pergi, hari ini kita pergi dulu. Lepaskan, Liu Ruyan. Kamu kenapa hari ini? Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Pak Wen? Wakil Presiden Wang. Tentang kuota investasi kuartal ini, Anda harus bantu aku. Tenang. Meski kali ini seleksi proyek dilakukan terbuka, tapi selama yang kamu inginkan, pasti ku bantu dapatkan. Kalian? Dari mana kamu dapat video ini? Kau dari mana dapat video ini? Liu Ruyan, apa otakmu rusak? Kamu berani berkeliaran di kantor orang, mau cek rekaman? Sulit ya? Rupanya grupmu dapat investasi dengan cara begini. Sungguh tak tahu malu. Cara licik saja sudah keterlaluan. Masih mau kuota penuh? Tak beri kesempatan bagi orang lain? Tidak, bukan begitu. Bukan seperti itu. Video ini palsu. Dibuat AI. Liu Ruyan, berani-beraninya kau selingkuh dengan pria lain? Bagaimana bisa kau perlakukan aku begini? Kau balas kebaikanku dengan cara apa? Chang Yu, bukan begitu. Dengar penjelasanku. Kuota 80 miliar ini ku habiskan usaha besar. Sekretaris Liu sudah pikirkan cara membalas jasaku? Aku tahu. Wakil Presiden Wang, Anda paling sayang padaku. Wakil Presiden Wang, asal investasi cair, apapun bisa dibicarakan. Bawa Wang Jiacheng, serahkan ke Departemen Investigasi. Setelah jelas, serahkan ke pihak berwenang. Matikan. Jangan ditonton. Tuan Muda Wen, aku sungguh mohon matikan saja. Jangan diputar lagi. Matikan ya. Kamu biasa berpura-pura suci. Diam-diam begitu cabul. Dengar-dengar Mu Chang Yu bahkan demi sekretaris ini sampai batal perkenan. Buta ya? Hadirin sekalian, atas nama putra pewaris Noah Holdings, saya umumkan. Mulai sekarang, keluargamu dimasukkan ke dalam daftar hitam Noah Holdings. Semua investasi sebelumnya akan tarik seluruhnya. Jangan dong, Tuan Wen. Dana ini sangat penting bagi keluargamu. Lagi pula, bagaimanapun caranya dana sebelumnya didapat, saya tidak pernah membuat Tuan Wen rugi, bukan begitu? Saya mohon percayalah pada kemampuan saya. Selama saya masih ada, grup keluargamu pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kemampuanmu, dengan investasi besar yang kuberikan padamu, ditambah jaringan luas yang dibawa Nanqing Zhu, babi pun bisa terbang. Coba pikir. Kamu bilang jaringan siapa? Nanqing Zhu? Maksudmu, semua jaringan yang dimiliki keluargamu selama ini berasal dari Nanqing Zhu? Mana mungkin? Tuan Wen. Jangan dekat-dekat saya. Jangan sampai kebodohanmu menular padaku. Qing Zhu, tempat ini terlalu ramai. Mari kita cari tempat yang sepi. Sama seperti keinginanku. Tuan Wen. Presidenmu. Chang Yu, dengar penjelasanku. Dengarkan aku. Semua ini dipaksa oleh Wang Jiacheng, si binatang itu. Apa? Wang Jiacheng bilang, kalau aku nggak nurut dia bakal batalkan investasinya. Aku melakukan ini semua untuk keluargamu, semuanya demi kamu. Sebelum semua ini terjadi, kenapa nggak dari dulu kamu kasih tahu aku? Aku takut kamu bakal jijik sama aku, Chang Yu. Aku udah bantu grup keluargamu sama Noah Holdings dapetin uang sebanyak itu. Noah Holdings konglomerat kelas dunia
mana mungkin peduli sama masalah kecil kayak gini. Tapi Wen Yuanshu terus saja neken. Pasti ada orang yang sengaja menjebak kita. Tadi Wen Yuanshu bilang semua koneksi dan sumber daya yang dimiliki berkeluarga sebelumnya. Ternyata dari Nanking Zoo. Masa iya dia? Chang Yu. Wen Yuanshu kan cuma orang luar. Dia pasti udah digoda sama Nanjing Zhu, terus disuruh sengaja ngerusak kerja sama kita sama Noah Holdings. Nanjing Zhu si wanita beracun itu. Chang Yu, ayo kita langsung cari Wen Yuanshu. Kasih tahu dia wajah asli Nanjing Zhu. Gitu aja, semua masalah pasti bisa selesai. Hah? Oke, ayo. Qingzu, aku tadi udah balas dendam buat kamu. Puas nggak? Lumayan lah. Nanjing Zhu. Ternyata benar kamu, si peri kecil yang main belakang. Chang Yu, sudah kubilang kan, dia sama sekali bukan orang baik-baik. Tuan Muda Wen, jangan sampai kamu tertipu oleh peri kecil ini. Dia hanya wanita penggoda yang mencari laki kaya. Di perusahaan keluargamu, dia cuma numpang setahun jabat direktur. Beberapa hari lalu baru saja kutinggalkan dia. Langsung dia merayu Anda. Tujuannya cuma mengganggu kerja sama kita. Wanita tak tahu malu dan berhati jahat seperti dia tak pantas berdiri di samping Anda. Ah, Chang Yu. Kamu demi wanita ini, kau berani memukulku? Sepertinya kau belum tahu identitas Qingzu. Identitas? Identitas apa yang bisa dia punya? Sepertinya waktu kau mengetahuinya. Tak perlu banyak bicara. Jangan buang waktu untuk orang tak penting seperti ini. Ayo pergi. Kenapa kau larang aku beritahu identitasmu? Kalau mereka tahu, pasti seperti lalat berkerumun mendekat. Aku kesal. Kalau begitu, kau tak ada sedikit pun perasaan padamu, Chang Yu? Memang tak pernah ada. Hai. Investasi malaikat 80 miliar kuartal depan. Berapa yang keluarga Nan mau? Lagi-lagi, selain kasih uang, tak ada cara baru lain? Aku, Nanjing Zhu, kelihatan seperti orang kekurangan uang? Tentu saja tidak. Perusahaan aku, Noah Holdings, baru setahun di Bincheng. Kurang basis industri nyata. Hanya bisa cari uang lewat investasi. Aku berinvestasi ke keluarga terkaya di Bincheng, keluarga Nan. Berharap kalian bisa bawa aku cari untung. Nona Nan, kasih aku kesempatan dong. Baiklah, aku akan coba bantu kamu. Wen Yuanshu masih tidak bisa dihubungi, kan? Pasti Nanjing Zhu, wanita itu yang main belakang. Takutnya 80 miliar ini akan jatuh ke tangan wanita licik itu. Presidenmu, investasi 80 miliar Noah Holdings sudah diputuskan. Diberikan ke siapa? Semua diberikan kepada penerus grup keluarga Nan. Keluarga Nan. Penerus grup keluarga Nan. Nanjing Zhu. Mungkinkah dia? Dia penerus grup keluarga Nan? Tidak. Tidak mungkin. Penerus grup keluarga Nan beberapa tahun lalu kuliah di luar negeri. Beberapa tahun terakhir tidak ada kabarnya sama sekali. Kemungkinan besar belum kembali ke Tiongkok. Hah, ya juga. Wanita seperti Nanjing Zhu, paling-paling cuma kerabat miskin yang jauh dari keluarga Nan. Presidenmu, pesan diterima. Pewaris Nan sudah kembali dan akan menghadiri seminggu lagi upacara penandatanganan Noah Holdings. Bagus sekali. Ini kesempatan kita. Keluargamu punya pabrik, ada personel. Asalkan bisa menemukan pewaris Nan, kita bisa membujuk mereka untuk bergabung dalam proyek. Keluargamu akan selamat. Bagus, Chang Yu. Kau memang punya cara. Ah, sudah. Ah. Menurut kabar, upacara penandatanganan akan segera dimulai. Kenapa belum ada yang datang? Hei, ada mobil datang. Itu pasti mobil pewaris Nan. Nanjing Zhu. Kok bisa dia?
Apa? Nanchingzu? Pakmu, mata Anda kabur? Bagaimana mungkin dia turun dari mobil khusus presiden? Tidak mungkin. Aku pasti tidak salah lihat. Pakmu, Anda lupa. Dia baru saja mendekati Wen Yuanshu. Mengikutinya, datang bersama ke upacara penandatanganan, itu wajar. Oh. Kau benar? Pasti dia lagi memanfaatkan pengaruh Wen Yuanshu. Sudah jam segini, masih belum terlihat pewaris Nan? Jangan-jangan kita terlambat, dia sudah masuk. Ini pasti begitu. Kalau begitu, Pakmu, sekarang kita bagaimana? Demi keluargamu, meski hanya ada sedikit harapan, aku takkan pernah menyerah. Ayo kita masuk cari dia. Mohon tunggu sebentar, Presiden kami sedang menandatangani kontrak penting dengan grup holding. Permisi, Presiden baru, bagaimana panggilannya? Presiden kami namanya. Presiden barunya siapa namanya? Siapa nama presiden kita? Aku juga tidak tahu. Hanya tahu dia cucu satu-satunya ketua dewan setahun lalu baru pulang dari luar negeri. Hari ini juga hari pertama dia resmi memimpin keluarga Nan. Setahun lalu, cucu keluarga Nanchingzu juga setahun lalu masuk keluargamu. Mungkinkah? Sudah kukabarkan ke sekretaris presiden, mohon tunggu sebentar lagi. Setelah presiden selesai menandatangani, dia akan menemui kalian. Baik. Terima kasih. Aku benar-benar gila wanita seperti Nanchingzu. Mana mungkin dia adalah pewaris keluarga Nan. Nanti setelah aku berunding dengan pewarisnya untuk kerja sama keluargamu bangkit, aku takkan membiarkan Nanchingzu, wanita jahat itu. Presiden Nan, silakan. Tamu yang datang sudah ada di dalam. Mengerti? Presiden Nan, silakan. Presiden Nan, kok bisa kamu pewaris keluarga Nan? Presiden Nan, silakan. Datang. Kok bisa kamu? Pakmu benar-benar lapang dada. Sudah jelas-jelas ditipu, masih bisa bersikap seperti ini. Bahkan dengan sekretaris Liu tidak terpisahkan. Kenapa kau di sini? Ini tempat yang pantas untukmu. Aku datang untuk upacara penandatanganan. Ada masalah? Kau benar-benar presiden baru grup keluarga Nan? Ini adalah grup keluarga Nan. Aku marga Nan. Sulit ditebak? Ini adalah grup keluarga Nan. Aku marga Nan. Sulit ditebak? Jangan di sini berpura-pura di hadapanku. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, kau turun dari mobil Wen Yuanshu. Kau hanya menggoda pria lagi untuk cari koneksi, cari keuntungan. Paling-paling kau hanya kerabat miskin yang jauh sekali hubungannya dengan keluarga Nan. Berani-beraninya menyamar sebagai presiden Nan. Chang Yu, jangan percaya dia. Dia hanya ingin menipu kita dengan sengaja. Imajinasi sekretaris Liu sayang sekali tidak menulis skenario. Benar-benar disayangkan. Sulit sekali menerima kenyataan. Nanchingzu, aku peringatkan kau, jangan lagi menyamar sebagai presiden Nan. Nanti kalau presiden yang asli datang, kau akan dapat masalah besar. Aku berkata jujur, tapi kalian tidak percaya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menunggu presiden grup keluarga Nan. Bukan kau. Jangan coba-coba trik kotor untuk menarik perhatianku. Menarik perhatianmu? Sudahlah. Cepat pergi kau. Sebelum nanti presiden grup keluarga Nan datang dan melihatmu orang tak berguna seperti kau di sini mengacaukan urusan penting kami. Baik. Kalau begitu saya tidak mengganggu kalian berdua lagi sambil menunggu sang presiden. Menyebalkan. Setidaknya masih tahu diri. Sudah lama sekali kok belum datang juga. Kenapa buru-buru? Ada apa? Mohon maaf, Bapak Ibu, perusahaan kami sebentar lagi tutup. Sudah tutup. Lalu presiden kalian? Presiden sudah meninggalkan perusahaan. Jika ada urusan penting, bisa membuat janji lain hari. Tidak. Kenapa? Bukannya tadi Anda bilang setelah penandatangan selesai beliau akan menemui saya? Betul.
Saya memang memberitahu sekretaris presiden dan melihat presiden setelah penandatanganan selesai menuju ke arah sini. Menuju ke arah sini? Lalu kenapa tiba-tiba tidak? Aduh, saya tahu. Ah! Pasti presiden grup keluarga Nan dalam perjalanan ke sini bertemu dengan Nan Qingzu. Nan Qingzu pasti di hadapan presiden grup keluarga Nan mengatakan hal-hal buruk hingga membuat sang presiden pergi marah. Wanita ini lagi menggagalkan rencanaku. Seperti hantu sial yang tak bisa diusir. Ayo pergi. Grup keluarga Nan adalah harapan terakhir kami. Asalkan bisa terhubung dengan jalur grup keluarga Nan ini, keluargamu bisa bangkit kembali. Kuncinya, dapatkan hati presiden baru. Sekarang dia tak bisa bertemu. Pak Mu mendengar kabar penting. Katanya, 3 hari lagi, Dewan Dagang Bincang di Hotel Hyatt adakan makan malam lelang amal. Sudah dikonfirmasi Presiden Nan akan hadir. Ada lagi? Ada informasi lain yang lebih spesifik? Konon Presiden ini suka koleksi giok. Dia datang untuk lelang amal giok terbaik ini. bagus. Ini kesempatan emas lelang ini. Kita harus pergi. Betul. Giok terbaik itu kita beli. Giok ini kita beri sebagai hadiah untuk Presiden Nan. Begitu pasti tersentuh oleh ketulusan kita. Setelah dapat giok, kerjasama akan lancar. Aduh, keluargamu asal kerja sama dengan Nan. Siapa lagi yang berani meremehkan kita? Ya, setelah kita bangkit, hal pertama cari Nan Qingzu minta pertanggungjawaban. Pak Mu, kondisi keuangan perusahaan sangat buruk. Bahkan jika semua stok perusahaan dijual murah, uang tunai yang bisa digunakan hanya 50 juta. 50 juta ini adalah uang penyelamat terakhir perusahaan. Jika semuanya diinvestasikan dalam lelang, tapi tidak dapat kerjasama, maka perusahaan benar-benar... Kau tahu apa? Pandangan sempit. Presidenmu ini untuk perusahaan kami memperjuangkan masa depan. Kita hanya perlu giok ini untuk memukau Presiden grup Nan, maka grupmu kami bisa langsung bangkit. Tapi risikonya terlalu besar. Lebih baik gunakan uang ini untuk langkah stabil, perlahan. Perlahan apa? Menunggu mati perlahan? Tunggu grup Nan dan lain bekerja sama. Kita tak dapat setitik kuah pun. Grupmu kami tak dapat setitik kuah pun. Ruyan, hanya kau yang sungguh mengerti aku. Percaya padaku. Jadi diputuskan. Lelang ini kita harus pergi. Cepat. Jual stok perusahaan dengan harga murah. Kumpulkan dana cepat. Presidenmu, saya yakin dengan Anda, grupmu kami akan seperti dulu. Tumbuh pesat, kembali ke puncak. Presidenmu, ada hal lain. Katakan. Asosiasi Dagang Bincang tak kirim kami undangan makan malam lelang. Apa? Keluargamu malah disingkirkan dari daftar undangan. Mungkin karena perusahaan baru-baru ini dapat berita buruk. Asosiasi Dagang merasa... Kamu sih sampah. Bagaimana bisa urusan kecil saja tidak beres? Undangan itu kaku, tapi manusia punya akal. Cari cara lain. Keluar. Dengan cara apapun, kamu harus dapatkan undangan itu untukku. Chang Yu, jangan pusingkan hal kecil ini. Asal kita bisa ke pesta makan malam, semua masalah akan selesai. Bagaimanapun juga, aku akan selalu di sisimu. Aku tahu aku tidak salah percaya padamu. Kamu juga pulang dan istirahat dulu. Aku lihat lagi beberapa uang yang bisa dikumpulkan. Jangan terlalu memaksakan diri. Baik. Sepertinya keluargamu benar-benar akan bangkrut. Tidak bisa. Aku harus menyiapkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Dengar kabar? Tuan Muda Wen tiba-tiba datang ke Bincang Buka Cabang setahun lalu. Pertama-tama investasi ke keluargamu. Tentu tahu. Di kalangan beredar rumor. Waktu itu dia datang ke Bincang karena seorang wanita. Sekarang tiba-tiba tarik investasi. Mungkin juga karena wanita ini. Perasaan sudah berubah. Sekarang tiba-tiba tarik investasi. Mungkin juga karena wanita ini. Perasaan sudah berubah.
bisa membuat ahli waris Noah Holdings berbuat sampai segitunya untuknya. Wanita ini tidak sederhana. Betul sekali. Entah siapa seorang pria baik seperti itu tidak bisa dipertahankan. Oh, begitu rupanya Wen Yuanshu datang ke Bincheng hanya untukku. Awalnya investasinya juga karena aku. Sekarang dia tiba-tiba menarik investasi. Pasti karena dia tahu masalahku dengan Wang Jiacheng. Dia terluka, dia cemburu. Pantas saja pandangannya padaku selalu begitu kompleks. Di permukaan dingin dan kasar. Sebenarnya sangat memperhatikanku. Mengapa Tuan Muda Wen tidak terang-terangan mengejar wanita dengan statusnya? Kalau langsung menyatakan cinta, siapa yang akan menolak? Mungkin ada sesuatu yang tidak nyaman diungkapkan. Dia pasti tahu hatiku hanya untuk Mu Changyu. Jadi dia tidak tega merusaknya. Hanya diam-diam menjaga. Belakangan ini Tuan Muda Wen mengejar Nan Qingzu sangat mencolok. Jangan-jangan dia? Mana mungkin, kalau benar karena Nan Qingzu, seharusnya dia mengejar setahun lalu. Nan Qingzu tidak perlu menderita setahun di grup keluargamu. Dia Nan Qingzu apa istimewanya? Tuan Muda Wen mana mungkin tertarik padanya? Tuan Muda Wen tiba-tiba mendekatinya dengan mencolok Nan Qingzu. Hanya untuk membuatku kesal. Ingin membuatku cemburu saja. Oh iya, baru-baru ini yang Master Wen terutama di makan malam amal membeli beberapa perhiasan giok termahal. Perhiasan giok? Benarkah? Seberapa besar itu? Sangat benar. Konon katanya akan diberikan kepada wanita yang paling dicintainya. Sungguh beruntungnya dia. Ternyata dia masih belum bisa melupakan aku. Perhiasan giok apa? Jelas-jelas untukku sebagai kompensasi dan pengakuan cinta. Asalkan aku jelaskan padanya hubunganku dengan Wang Jiacheng dan Mu Changyu semua terpaksa, pasti dia akan memaafkanku dan menerimaku kembali. Sedangkan keluargamu kekacauan yang hampir bangkrut. Pantaskah aku, Liu Ruyan, menghabiskan waktu di sini? Noah Holdings barulah tempat yang pantas untukku. Nan Qingzu, kamu seperti hantu yang terus mengandui. Kenapa kamu sendiri? Hari ini datang sendirian ya? Yang Master Wen mana? Jangan-jangan sudah bosan dan dibuang olehnya? Malam ini kan makan malam amal yang diadakan Kamar Dagang Bincheng. Hanya pengusaha besar yang terpandang di seluruh Bincheng yang berhak hadir. Seperti kamu yang hanya bisa mengandalkan pria. Bagaimana bisa masuk ke sini? Jangan-jangan kamu menyelinap masuk diam-diam? Saya sarankan kamu sebelum satpam menemukanmu, pergilah sendiri. Daripada nanti diusir paksa, malu sekali. Jangan-jangan kamu menyelinap masuk diam-diam? Saya sarankan kamu sebelum satpam menemukanmu, pergilah sendiri. Daripada nanti diusir paksa, malu sekali. Grup keluargamu hampir bangkrut. Kalian berdua masih ada waktu urusi saya? Gaji karyawan sudah dibayar? Presidenmu cuma bawa recehan sedikit itu. Berani datang ke tempat seperti ini cari gengsi? Jangan-jangan sengaja datang numpang hangatnya ruangan? Hemat listrik kantor? Sudah Changyu. Jangan berdebat dengan orang rendahan ini. Jangan meremehkan orang. Ku beritahu, nanti setelah ku beli giok terbaik, akan kuhadiahkan ke presiden baru keluarga Nan. Jangan meremehkanku di sini. Ku beritahu, begitu aku beli giok terbaik dan berikan kepada presiden baru grup Nan, keluargamu pasti bisa bangkit kembali. Bentuk presiden Nan saja tidak kau ketahui. Sudah mau memberi hadiah. Waktu di perusahaan Nan dulu, apakah kalian berhasil menemui orang yang dicari? Ternyata memang kau yang sengaja mengacau hingga Presiden Nan pergi marah. Tak disangka pikiranmu masih begitu keji. Dulu pilihanku membatalkan pertunangan memang benar. Setelah aku dapat perhatian dari presiden baru, walau kau berlutut memohon, aku tak sudi memandangmu lagi. Kalau begitu, aku doakan keberuntungan tuanmu. Ini tempat yang pantas kau duduki. Apa lagi maumu? Ku beritahu kebangkitan keluargamu karena strategi tuanmu dan bantuanku. Wanita sepertimu yang hanya bisa bertahan dengan merangkul pria, baru suka menyebut-nyebut hal yang tak nyata, seperti keberuntungan. Nona Nan, ini kursi khusus Anda. Silakan duduk. Tunggu, lalu kursi keluargamu di mana? Keluargamu, oh yang mendaftar tambahan mendadak itu. Kursi kalian berdua di belakang.
Berani sekali menyuruhku duduk di belakang Nan Qingzu. Tempat duduk Anda berdua di belakang. Di belakang. Berani sekali menyuruhku duduk di belakang Nan Qingzu. Sudahlah. Kok baru datang? Karena dua lalat itu. Mereka datang untuk apa? Mereka bilang mau pakai sisa aset terakhir perusahaan untuk membeli giok. Hadiah untuk presiden baru grup Nan, minta kerjasama. 2 orang bodoh. Masih belum tahu identitas aslimu. Kalau dia mau memberi hadiah, aku lihat seberapa tulus niatnya. 2 orang bodoh. Masih belum tahu identitas aslimu. Kalau dia mau memberi hadiah, aku lihat seberapa tulus niatnya. Cek sisa asetmu, Changyu. Selamat datang. Acara lelang kita segera dimulai. Aneh. Lelang amal sudah mau mulai. Tidak ada tanda-tanda presiden akan datang. Jangan-jangan informasinya salah? Mungkin dia ada urusan mendadak, jadi tertunda. Tapi Pak Mo, ini justru kesempatan. Ini justru kesempatan. Kenapa? Lihat, Presiden Nan tidak datang hari ini. Giok yang dia idam-idamkan, kita menangkan lelang. Besok kita bawa hadiah ke rumahnya. Sikap tulus kami, memikirkan dan mengkhawatirkan kebutuhan Anda, lebih bermakna daripada basa-basi di acara. Masuk akal. Kalau begitu kita ikuti rencana awal. Setidaknya menangkan 1 giok. Selamat malam semuanya. Makan malam lelang amal kita segera dimulai. Berikutnya adalah lot pertama, giok kaisar hijau Ping An Kou. Warnanya cerah, airnya penuh, sempurna tanpa cacat, membawa keberuntungan, harga buka 3 juta yuan, setiap kenaikan minimal 100.000 yuan. 3,2 juta. 3,5 juta. 3,8 juta. 4 juta 4. Sudah nilai tertinggi untuk batu giok ini. Takkan ada yang menyaingiku. 5 juta. Cuma Ping An Kou biasa? Kenapa Tuan Wen nawar setinggi itu? Tak sanggup ikut. 5,1 juta. 5,5 juta. Presidenmu ini baru lot pertama. Nanti masih ada yang lebih bagus. 5,5 juta sekali, 5,5 juta 2 kali. Ada yang mau menaikkan? 5,5 juta 3 kali. Terjual. Selamat Tuan Wen. Awal yang bagus. Kamu ini, Tuan Wen bahkan tak menoleh ke sini, tapi respons terhadap tawaran Changyu begitu cepat. Dia benar-benar terus memperhatikan aku. Dengan 5,5 juta mengalahkan tawaran Changyu. Ini caranya menunjukkan kekuatannya padaku, menyeratkan hanya dia yang layak memberikan yang terbaik. Ping An Kou ini pasti ingin dipakaikan sendiri padaku. Lot nomor 2, Liontan Giok Lingzi. Melambangkan keberuntungan, harga buka 5 juta. 5.500.000. 6 juta. 6.800.000. 8.500.000. 9 juta. 9.500.000. 10 juta. Wen Yuanshu hari ini ganas sekali. Siapa yang masih berani ikut? Ternyata Wen Yuanshu sangat suka giok. 11 juta. 11 juta sekali. 11 juta 2 kali. 11 juta ketiga kalinya. Terjual. Selamat Direktur Lee. Kenapa Presiden Wen berhenti? Maksudnya apa? Orang lain naik, dia diam. Saya naik, dia langsung kejar. Changyu, jangan dipikir. Wen Yuanshu ini jelas sengaja menargetmu. Sengaja naikkan harga lawanmu. Tak usah, hanya untuk melawannya. Buang-buang uang kita.
Lihat, dia cemburu buta. Hanya fokus ke Mu Changyu, abaikan yang lain. Ini jelas rasa posesif, kan? Dia naik darah. Marah saya masih dengan Changyu. Nanti saat Wen Yuanshu bawa semua perhiasannya, minta maaf pada saya pasti tolak dulu 2 kali dengan anggun. Biar dia panik sampai harus bersumpah. Lot 3 gelang bulat giok kaisar hijau warna penuh. Bentuknya montok, warnanya merata. Bisa dibilang koleksi kelas museum. Harga bukaan 8 juta. 9 juta, 11 juta, 13 juta. 15 juta, 16 juta, 30 juta. apa Pak Wen ini sengaja menargetkan keluargamu? Keluargamu ngapa-ngapain Tuan Wen? Siapa yang tahu? Dalam kondisi seperti ini, masih berani nawar segitunya? Ini bukan lagi beli barang, tapi cuma buang-buang uang. Buang-buang uang buat ngejek orang tertentu. Gua nggak percaya kau bisa beli semua giok di lelang ini. 30 juta pertama. 30 juta kedua. 30 juta ketiga. Terjual. Selamat sekali lagi, Tuan Wen. Memang pantas sebagai pewaris Noah Holdings. Kekayaannya luar biasa. Nanti kalau aku jadi nyonya muda Noah Holdings, koleksi perhiasan merek top dunia bisa aku pilih sesukaku. Sedangkan keluargamu, nanti mungkin Changyu bisa jadi kepala cabang. Ini juga balas budi atas perhatiannya selama ini. Tuan Wen sangat mencintaiku. Pasti tak keberatan. Terlalu jelas mainnya. Tuan Wen, Ini baru permulaan. Kucing menangkap tikus, harus puas bermain dulu. Pertunjukan utama belum dimulai. Mari kita sambut lot berikutnya. Mari kita sambut lot berikutnya. Para hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Selanjutnya adalah bintang utama lelang malam ini dan juga set perhiasan giok terakhir. Set Cui Setianhua diambil dari satu bongkahan batu giok terbaik, dibuat oleh Master Nasional dengan waktu pengerjaan 3 tahun. Bisa disebut sebagai harta warisan dunia. Harga pembuka kami adalah 20 juta. Kenaikan bid minimal 1 juta. Ruyan, ini lot terakhir. Harus kita dapatkan, tanpa peduli harga. Ini memang koleksi langka. 26 juta, 28 juta. 32 juta. 35 juta, 36 juta, 38 juta, 38 juta. Pertama, 38 juta. Kedua, Apa dia mau menyerah? 38 juta. 40 juta. 40 juta. Wen Guanshu, kau keterlaluan. Demi wanita seperti ini, kau harus sampai segitunya? Senyaman itu jadi si manisnya dia? Wen Guanshu, kau keterlaluan. Demi wanita seperti ini, kau harus sampai segitunya? Senyaman itu jadi anjing peliharaannya? Presidenmu, perhatikan ucapanmu dan sikapmu. Ini tempat lelang. Aturannya, siapa yang tawaran tertinggi? Kalau tak mampu, silakan pergi. Rp40 juta yuan. Tuan Wen menawar 40 juta. Ada yang tambah? 41 juta, 45 juta. 46 juta, 48 juta. 50 juta, 45 juta. 46 juta, 48 juta. 50 juta. Presidenmu, perusahaan cuma punya 50 juta. Mau kau habiskan semua untuk ini? Tak dengar? Ini barang terakhir lelang ini. Hah, ini bukan tawar-menawar. Ini seperti pakai selang untuk mengeringkan sisa harta keluargamu.
Ada yang tambah? Rp50 juta. Tuanmu menawar 50 juta. Ada yang tambah? Rp50 juta sekali. Set ini memang langka. Tapi pada akhirnya, tidak seharusnya bernilai setinggi itu. Rp50 juta kedua kalinya. Rp50 juta ketiga. 55 juta. Anda, Presidenmu, jangan tambah lagi. Perusahaan kita cuma punya 50 juta. Kalau ditambah lagi, kita tidak akan mampu menanggungnya. lepaskan 60 juta. Keluargamu masih punya uang. Bukankah dengar? Gila, benar-benar gila. Demi set giok itu, Presidenmu, perusahaan kita mana ada 60 juta? Ada. Villa atas nama aku. Dan 2 mobil itu jual semuanya. Villa atas nama aku. Dan 2 mobil itu jual semuanya. Ya, dan apartemen yang tahun lalu aku berikan padamu itu, kau jual juga. Kumpulkan, jadikan uang untuk keadaan darurat. Pasti cukup. Kamu mau jual rumahku? Aduh, 60 juta. Tuanmu menawar hingga 60 juta. Tuan Wen, apakah Anda masih ingin menaikkan tawaran? Tidak. 60 juta yuan pertama kali. 60 juta kedua kalinya. 60 juta ketiga kalinya. Terjual. Selamat kepada tuanmu dengan harga 60 juta yuan memperoleh set giok Cui Setianhua kami. hahaha. Silakan. Tuan Muda Wen, ternyata akhirnya Anda tersadar juga. Wanita seperti dia, yang cuma bisa menggoda pria, memang tak layak diberi perhatian. Setelah giok ini kuhadiahkan ke Presiden Grup Keluarga Nan, bisnis keluargamu akan bangkit. Saat itu Noah Holdings. Kuharap kalian bisa melupakan masa lalu, agar kita masih punya peluang kerja sama. Nan Qingzu, kau pikir bisa menjatuhkanku hanya dengan bantuan seorang pria? Kau kira Tuan Muda Wen bisa kau kendalikan? Ku beritahu, sekarang kau menyesal pun sudah terlambat. Saat aku kembali ke puncak, yang akan ada di sisiku pasti Ruyan yang selalu membantuku, yang selalu percaya padaku. Hanya wanita seperti inilah yang layak jadi istriku. Lihat Ruyan, kitalah pemenangnya. Setelah giok ini kukirim ke grup keluarga Nan, apa yang kau lakukan? Presidenmu, perhatikan situasinya. Tuan Muda Wen, barusan, maafkan kami atas kelakuan buruk tadi. Presiden kami malam ini terlalu terbebani. Emosinya agak meluap. Perkataannya kurang sopan. Sungguh minta maaf. Ruyan kau... Aku biasanya hanya membantunya mengatur dokumen. Mengingatkan jadwalnya. Banyak hal, sebagai sekretaris, suaraku tak didengar. Soal rumor dari luar, aku juga tak punya pilihan. Sekretarismu bagus ya. Jauh lebih paham situasi daripada kamu. Anda terlalu memuji Tuan Wen, ini semua tugas saya. Tuan Wen adalah orang besar sejati, berwibawa luar biasa. Pasti takkan mempermasalahkan orang kecil seperti kami. Liu Ruyan, dia kenapa nih? Liu Ruyan. Sekretaris apa? Hubungan kerja apa? Kita bukan... Presidenmu, kumohon jangan lanjutkan lagi. Kamu hari ini kenapa sih? Presidenmu, tidak. Mu Changyu, sampai sekarang kau masih mau memaksaku? Kamu kenapa sebenarnya? Kamu hari ini... Selama setahun ini aku kerja keras seperti budak. Aku menahan segala penghinaan. Tapi hatimu hanya untuk perusahaan dan ambisimu. Kapan kau pernah sungguh-sungguh menghargaiku? Kau selalu egois, mengira semua orang harus mengorbit padamu. Bahkan di kantor pun kau tak sungkan-sungkan meraba-raba tubuhku. Aku marah, tapi tak berani protes. Ini sama sekali bukan cinta. Ini pelecehan. Tipe pria yang kukagumi adalah yang tenang, kuat, menghargai perempuan pria dengan kelas bangsawan. Dia mencintai seseorang hanya akan diam-diam melindungi, tak akan menggunakan wewenangnya untuk memaksa orang lain
Ucapan saya ini sungguh luar biasa. Membersihkan hubungan juga menyiratkan Tuan Muda Wen. Aku paham dia padaku, pengorbanan dan cintanya. Dia dengar pasti tak tahan untuk mengaku padaku. Dia ini mau main apa? Nggak tahu. Tiba-tiba baca puisi. Liu Ruyan, kau ngomong apa sih? Dulu siapa pakai baju rendah tiap hari nyelonong ke kantorku? Lalu siapa lagi setiap tengah malam kirim SMS mesra padaku? Dan siapa naik ranjangku hanya untuk membantunya tetap di grupmu? Bilang apa saja boleh. Sekarang kau pura-pura apa korban sih? Kau bohong! Kau! Itu semua kau paksa aku! Kau ancam pekerjaan untuk memeras aku. Mu Changyu, kau cuma si manis. Aku si manis? Lalu kau apa? Kau adalah si manis yang mudah didapat. Kau bukan untuk uang apa saja bisa dilakukan. Kau! Aku bersih! Kau yang fitnah aku. Informasinya banyak? Lebih seru dari lelang. Dua Tuan, perlu ikut aku tanda tangan slip bayar. Nanti kita hitung lagi. Nanjing Zhu, berdiri di situ. Aku sarankan kau matikan niat dekati Tuan Muda Wen. Tidak lihat? Dia cinta sejati adalah aku. Setahun lalu dia datang ke Binzhou. Investasi pertamanya adalah di keluargamu. Itu jelas karena aku loh. Lalu dia menarik investasinya karena melihat aku dan Wakil Presiden Wang sering bersama dengan Mu Changyu. Dia cemburu dan terluka hatinya. Di lelang malam ini, dia terus menawar melawan Changyu. Itu karena dia iri. Dia ingin dengan cara seperti ini menarik perhatianku untuk memberitahuku hanya dia yang layak memberiku yang terbaik. Dia sengaja mendekatimu juga hanya untuk membuatku kesal, ingin aku kembali padanya. Semuanya hanya untuk membuatku jengkel agar aku kembali padanya. Astaga, Sekretaris Liwa, bukan Nona Liu. Ternyata begini kenyataannya. Kalau kamu bilang begitu, semuanya jadi masuk akal. Jadi, tiba-tiba hari ini kamu begitu dingin pada Mu Changyu, berusaha keras melepaskan hubungan, bahkan tidak segan-segan menjelekkan Mu Changyu semua demi Muda Wen ya. Tapi dengan berbuat seperti ini, apakah kamu tidak merasa bersalah pada kepercayaan dan perasaan Mu Changyu padamu selama setahun ini? Perasaan? Mu Changyu masih layak bicara soal perasaan denganku? Dia cuma sampah yang sebentar lagi bangkrut. Mana bisa dibandingkan dengan Muda Wen? Muda Wen masih muda, tampan, dan kemampuannya tak terukur. Hanya pria seperti dia yang pantas untukku. Liu Ruyan. Mu Changyu tak pantas mengikat sepatuku. Liu Ruyan, ternyata hari ini kau seperti badut berubah-ubah sikap hanya karena rencanamu ini. Apa salahnya aku berencana? Kau bahkan jual rumahku. Lalu bagaimana? Haruskah aku tetap setia padamu? Kau ingin meraih kesempatan, kau sudah gila ya? Coba lihat dirimu di cermin. Siapa dirimu sebenarnya? Kau cuma tahu mengandalkan investasi orang si manis penuh kebohongan, berani bermimpi Wen Yuanshu bisa mencintaimu. Kau bahkan tak pantas membersihkan mobilnya. Kau bohong! Tuan Muda Wen, dia memang menyukaiku. Dia bahkan berencana memberikan giok yang dibelinya hari ini padaku. Benarkah? Maaf mengganggu, Tuan Wen memerintahkan untuk mengantarkan semua perhiasan giok yang dibeli malam ini segera pada wanita yang dicintainya. Sudah kukatakan, giok yang dibeli Tuan Muda Wen ini pasti untukku. Baiklah, repot-repot membawanya. Sekarang berikan padaku. Barang berharga seperti ini sungguh tidak enak menerimanya. Nona Nan, Tuan Wen memerintahkan ini untuk Anda. Kau, apa katamu? Untuk siapa hadiah ini? Untuk Nona Nan Qingzu? Tidak mungkin. Kamu periksa lagi daftarnya baik-baik. Tuan Wen bilang wanita yang dicintainya pasti aku. Tuan Wen mengatakan dengan jelas adalah Nona Nan. Benar kan? Apa keuntungan yang Nan Qingzu berikan padamu sehingga kamu sengaja berkata begitu? Aku peringatkan kamu. Menyampaikan pesan palsu dari Yang Master Wen mengirim hadiah ke orang yang salah, kamu takkan sanggup menanggungnya. Bukankah kamu terus bilang Yang Master Wen menyukaimu dan akan memberikan semua giok ini semuanya untukmu? Sekarang, kenapa beda?
dengarkan baik-baik. Orang yang benar-benar dicintai, Wen Yuanshu, adalah aku. Dia lakukan semua ini juga untukku. Aku nanti akan jadi nyonya muda Noah Holdings. Kamu serahkan barangnya, cepat berikan padaku. Aku masih bisa di depan Yang Master. Wen ucapkan kata-kata baik. Kalau tidak, aku... Nyonya, harap jaga diri. Jangan ganggu pekerjaan kami. Nona Nan, silakan terima. Terima kasih. Yang Master Wen datang. Kalian tunggu saja, Yang Master Wen. Mereka ganggu aku. Nanqingzu, dia mengambil giok yang kau berikan padaku dan merampasnya. Dia kenapa sih? Nyonya Liu Ruyan yang kau cintai bilang ini hadiah yang kau beri padanya. Kau sangat mencintainya. Hal seperti ini, kenapa aku tak tahu? Aku juga nggak tahu. Kamu gila apa? Menyebarkan rumor harus bertanggung jawab. Tuan Muda Wen, aku tahu kamu mencintaiku. Aku paham. Aku paham cintamu dan sabarmu. Aku mau bersama kamu. Berhenti. Jauhi aku. Nona Liu, kamu terhadap diri sendiri punya bias kognitif yang parah. Dari penampilanmu yang norak hingga aktingmu yang payah, ditambah caramu dan niatmu yang tidak pantas. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, dari dalam hingga luar, semuanya menunjukkan kemurahan dan kelucuan. Aku bukan Mu Changyu, si bodoh yang buta itu. Bahkan jika semua wanita di dunia mati semua, aku, Wen Yuanshu, akan hidup sendirian sampai tua, sama sekali tidak akan tertarik sedikit pun padamu. Mengerti tidak? Ya, tidak mungkin. Kok kamu bilang begitu ke aku? Liu Ruyan, dulu benar-benar buta sampai menyukaimu. Changyu, dengar aku. Aku cinta kamu. Alasanku bersama Tuan Muda Wen itu juga untuk keluargamu kita. Semua untukmu. Diam kau! Sebenarnya kau hanya perlu mengikutiku dengan patuh. Tunggu sampai aku mempersembahkan giok itu kepada Presiden Keluarga Nan. Keluargamu pasti bisa bangkit. Kau juga bisa hidup bahagia. Tapi kau cuma wanita yang mata duitan. Lihat ada yang lebih kaya, langsung nempel, malu pun tak peduli. Changyu, aku ditipu. Tadi aku hanya karena urusan kau jual rumahku jadi emosi dan linglung. Aku mencintaimu. Changyu. Kau memang wanita yang hanya suka cari yang kaya. Lihat ada yang lebih kaya, langsung nempel, malu pun tak peduli. Changyu, aku ditipu. Tadi aku hanya karena urusan kau jual rumahku jadi emosi dan linglung. Aku mencintaimu, Changyu. Lepaskan. Pergi. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Segera pergi dari sini. Nanqingzu, kau juga jangan terlalu sombong. Aku akui Tuan Muda Wen sangat kaya dan berkuasa. Berhasil membeli banyak barang berharga. Tapi dalam lelang ini, tetap aku yang menang. Oh, benarkah? Bagaimana maksudmu? Dilihat dari kualitas dan nilainya, set yang kubeli itu, Cui Setianhua. Baru yang jadi Raja Puncak acara malam ini, Raja Puncak acara barang lepas biasa, mana bisa dibandingkan dengan karya Master satu set. Benar. Betul sekali. Nanti akan kupersembahkan pada Presiden baru Grup Nan. Hasil pasti lebih cepat. Keluargamu akan bangkit kembali. Kau Nanqingzu, jangan ganggu aku lagi. Meski di sampingku tidak ada Liu Ruyan, aku takkan beri kau kesempatan kedua. Ya, tak boleh diberi. Kau lupakan saja niatmu. Pergilah kau. Kau masih berani. Tuanmu, barang lelang Anda sudah siap. Apakah Anda bawa sendiri atau perlu kami bantu atur penyimpanan atau pengiriman? Karena kalian adalah staf lelang ini, pasti bisa hubungi Presiden baru Grup Nan. Tolong antarkan ini langsung padanya. Oh iya, harus tekankan ini dari Mu Changyu. Hadiah cuma-cuma, hanya berharap bisa bertemu Presiden Grup Nan untuk bicara sebentar. Presiden Nan ini bukannya ada di depan? Kenapa tidak diserahkan langsung, malah minta disampaikan? Tuanmu, Anda yakin perlu saya lakukan ini? Tentu yakin hal kecil saja tak bisa? Pastikan sampaikan langsung pesanku padanya. Pastikan sampaikan langsung pesanku padanya. Baik, Tuanmu, Presiden Nan ini Mu Changyu. Tuanmu meminta kami menyerahkan barang lelang ini kepada Anda. Set Giok Cui Setianhua. Tuanmu menyatakan ini adalah hadiahnya untuk Anda secara cuma-cuma. Dia hanya berharap mendapat kesempatan untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Anda. Aku belum memberikannya kepada Presiden Grup Keluarga Nan. Kenapa kau berikan padanya? Bawa ke sini. Tuanmu,
tidak ada kesalahan pengiriman. Ini adalah presiden baru grup keluarga Nona Nan Qingzu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi presiden grup keluarga Nan? Dia hanya seorang wanita yang selalu memanfaatkan pria. Tuanmu, untuk lelang amal ini, identitas semua tamu telah diverifikasi secara ketat. Nona Nan hadir sebagai presiden grup keluarga Nan dan masuk ke sini. Catatan sistem tidak mungkin salah. Kau selalu membohongiku. Mu Changyu, apa kau sudah gila atau hilang ingatan? Saat di grup keluargamu sudah berkali-kali kukatakan akulah yang menolong grup keluargamu di ruang tunggu keluarga Nan. Juga kukatakan akulah presiden baru keluarga Nan. Semua yang kukatakan benar, tapi kau tidak percaya. Apalagi yang bisa kulakukan? Tapi kau tak perlu terlalu sedih, karena grup keluargamu sudah diambang kebangkrutan. Akulah yang membuat grup keluargamu berjaya setahun ini. Semua yang sekarang hanyalah kembali ke keadaan semestinya. Tidak. Kebangkitan grup keluargamu setahun ini jelas karena aku, mana mungkin karena kau. Meskipun kau adalah presiden grup keluarga Nan, lalu apa? Bukankah kau hanya numpang setahun di grup keluargamu? Kau hanya menipuku. Sungguh keras kepala. Mu Changyu, aku benar-benar tak mengerti mengapa sampai sekarang kau masih membohongi diri sendiri. Kau pikir, mengapa Noah Holdings memberimu begitu banyak investasi? Bukankah karena Qingzu? Aku dan Qingzu sudah kenal di luar negeri beberapa tahun lalu. Saat pertama melihatnya, aku langsung jatuh cinta padanya. Hanya saja, katanya aku tak paham seni, tak paham perhiasan, hanya tahu menghiburnya dengan uang. Tapi aku tak menyerah. Setelah dia kembali ke tanah air, aku juga langsung menyusul ke sini. Hanya saja tak kusangka, dia ternyata sudah bertunangan denganmu. Hatiku sangat terluka. Aku sangat ingin langsung menyelesaikanmu. Kau sangat ingin menyelesaikanmu langsung. Aduh. Tapi Qingzu melarangku melakukannya. Katanya dia ke keluargamu hanya untuk memenuhi harapan neneknya, membantu keluargamu bangkit kembali agar keluarga Nan tidak dicap sebagai pengingkar janji. Jadi aku berinvestasi ke keluargamu agar dia bisa mencapai tujuannya dan cepat pergi dari sana. Tapi tak disangka kau, Mu Changyu, tidak tahu berterima kasih, malah menghina dan merendahkannya. Aku, Mu Changyu, kau sendiri yang menghancurkan satu-satunya kesempatan keluargamu. Hancur keluargamu. Keluargamu akan hancur. Giokset ini kuterima. Giokset ini akan kusumbangkan lagi ke kamar dagang Binceng sebagai barang lelang untuk acara amal di berikutnya. Disumbangkan lagi? Kau gila, itu 60 juta. Tuanmu tampak terkejut. Oh, lupa ku kabarkan. Set Cui Setianhua ini sebenarnya koleksi pribadiku yang kupercayakan ke kamar dagang untuk disumbangkan demi amal. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu Harap pastikan di katalog lelang berikutnya dicantumkan terima kasih kepada grup keluargamu Bapak Mu Changyu di tengah kesulitan operasi bisnis yang hampir bangkrut masih tetap dermawan dengan harga tinggi 60 juta mendukung amal. Niat baik ini sungguh mengharukan. Adapun permintaanmu untuk bertemu. Sekarang sudah bertemu presidenmu, kamu bisa pulang dengan tenang untuk mempersiapkan kebangkrutan. Tunggu dulu. Kamu bilang koleksi ini milikmu. Kamu yang mengeluarkannya, giok ini. Kalau begitu, kenapa kalian ikut menawar? Terus-menerus meningkatkan harga hanya untuk menguras habis uang terakhirku? Kalian sudah tahu dari awal. Kalian bersekongkol menjebakku. Mu Changyu, haruskah aku puji kau pintar atau kutuk kau bodoh? Hal sederhana seperti ini baru sekarang kau sadari? Tidak boleh. Aku menyesal, barang ini tidak kubutuhkan. Kembalikan uangku. Kembalikan 60 juta itu. Aku butuh uang ini untuk menyelamatkan perusahaanku. Bapakmu harap jaga martabat. Palu lelang telah jatuh mengikat secara hukum. Kau kira Serikat Dagang Binceng tempat apa? Boleh seenaknya ingkar janji dan mempermainkan kami? Qingzu, dengarkan aku. Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Qingzu, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Setahun ini,
Semua karena Liu Ruyan. Ia membutakanku. Aku yang kerasukan. Tolong lihat hubungan kita dulu. Lihat orang tuaku yang menyukaimu. Beri aku satu kesempatan lagi. Qingzu. Kita menikah. Kita segera menikah. Kuberikan grupmu padamu. Kini aku tak punya apa-apa. Tapi tak apa. Asal kau mau, kita bisa mulai lagi. Aku nanti hanya baik padamu. Hanya mencintaimu. Mu Changyu, hentikan tingkahmu. Kau bukan sadar salah. Kau hanya tahu dirimu akan hancur. Merengek-rengek hanya cara terakhir yang kau pikirkan saat terjepit. Tidak. Qingzu, kau telah berkorban setahun penuh untukku. Pasti dalam hatimu ada aku, kan? Kau juga membantuku dapatkan banyak kerjasama. Kau lama di grupmu, pastinya kau punya perasaan padaku. Wen Yuanshu pasti bohong. Asal kau setuju, aku rela seumur hidup untuk menebusmu. Menebusku? Dengan utangmu yang menumpuk, atau dengan aktingmu yang memuakan? Selain itu, kau sepertinya salah paham. Pertama, aku sudah setuju lama pada lamaran Wen Yuanshu. Giok itu hadiah pertunangannya untukku. Kedua, aku tak pernah suka kamu. Kamu juga karena nenekku rasa harus kasih kesempatan padamu. Dan biarkan aku alami kenyataan hidup. Bisa tinggal setahun di sana, alasannya sama seperti kata Yuanshu persis sama. Jadi jangan berkhayal lagi. Merasa tersentuh sendiri. Sungguh memuakkan. Nan Qingzu, dari awal kau sudah mengincarku. Kau wanita jahat. Kau memperdayaku seperti orang bodoh berputar-putar. Seru ya? Kau hancurkan aku, kau akan mati sengsara. Jaga mulutmu. Kalau tidak, aku tak segan mengirim seluruh keluargamu ke neraka. Mu Changyu yang menghancurkanmu bukan aku. Percaya pada Liu Ruyan, wanita munafik itu kau. Berkali-kali menghina aku, ingin mengusirku, itu kau. Tak dengar nasihat orang tua, itu kau. Abaikan seluruh perusahaan, gunakan semua asetmu, beli giok, cari jalan pintas juga kau. Mu Changyu, semua yang kau punya sekarang karena kesombonganmu, ketidakmampuan, kebodohan, keserakahan tanpa batas. Kegagalanmu akibat ulahmu sendiri. Ayo Yuanshu, udara di sini tidak sehat. Oke. Qingzu,